Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan merupakan kota tertua di pantai barat Samudra Hindia yang hari jadinya ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 1669. Kota Padang juga dikenal sebagai salah satu kota pelajar dan budaya yang kerap menggelar festival untuk mendukung potensi pariwisatanya. Nah, ngomong-ngomong tentang Padang nih teman, ada banyak fakta menarik tentang Kota Padang yang mungkin ada juga yang belum tahu. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat membahas tentang fakta menarik Kota Padang part 1 dan part 2-nya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik Kota Padang part 3-nya. Ramaikan lagi ya. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh fakta menarik Kota Padang. 1. Perjuangan 1669. Dikutip dari kompas.com, wilayah Kota Padang awalnya kurang diminati oleh warga asing lantaran lokasinya yang kurang strategis untuk jalur perdagangan. Namun setelah Selat Melaka tidak aman lagi, para pedagang mulai mengalihkan jalur laut mereka ke sisi barat Sumatera, yang otomatis melewati wilayah Padang. Sejak saat itu Kota Padang ini mulai kedatangan bangsa asing, termasuk Belanda melalui VOC-nya. VOC pertama kali masuk ke Kota Padang pada tahun 1663. Mereka lambat laun berhasil menancapkan pengaruh di sana. VOC membangun pelabuhan untuk memudahkan akses jalur perdagangan, di samping keinginan mereka mengeksplorasi wilayah pedalaman Minangkabau. Selain pelabuhan, VOC juga membangun loji yang megah di wilayah Padang. Di samping itu, VOC juga semakin memaksakan kehendak pada masyarakat lokal. Lambat laun, masyarakat lokal mulai melakukan aksi untuk mengganggu VOC di sana. Puncaknya adalah penyerangan loji Belanda oleh rakyat dari Kuranji Pauh, Koto Tangah. Penyerangan itu terjadi pada tanggal 7 Agustus 1669 dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Padang. 2. Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Ini merupakan salah satu ikon dari Kota Padang. Museum ini diresmikan pada 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang bernama Rumah Begonjong atau Baanjuang. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Kita lanjut ya, tonton videonya. 3. Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur adalah salah satu pelabuhan yang terdapat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Teluk Bayur juga merupakan ikon dari Kota Padang. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama Emma Haven yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai dengan 1893. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor dari dan ke Sumatera Barat. Hingga era Perang Dunia Ketiga, Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu dari 5 pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya Singapura sebagai pelabuhan transit, Selat Melaka menjadi jalur pelayaran yang penting sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas perdagangan di Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu cabang dari PT Persero Pelabuhan Indonesia II, sebuah BUMN yang mengelola beberapa pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO, sehingga dapat dikatakan telah menjadi pelabuhan kelas 1 di Indonesia. 4. Batu Maling Kundang. Legenda Maling Kundang telah memberi inspirasi bagi sebuah karya seni di Pantai Air Manis Padang, salah satu ikon dari Kota Padang. Ini merupakan sebuah karya yang berbentuk pecahan kapal dan seseorang yang disebutkan sebagai Maling Kundang
dalam posisi terkelungkup di pesisir pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Bongkahan batu menggambarkan akhir hidup seorang tokoh maling kundang. Saudagar yang saat kedatangannya ke kampung halaman mendapat kutukan karena menolak mengakui ibunya. Keberadaan batu maling kundang telah mempopulerkan pantai Air Manis, tempat latar legenda sebagai salah satu daya tarik wisata di Padang. Relief dan batu maling kundang sendiri dikerjakan pada tahun 1980-an, hasil karya Dasril Bayras bersama Iben Zani Usman. Namun sayang sekarang batu maling kundang seperti kurang terawat. 5. Banyak terdapat wisata pantai. Bicara soal pantai, pasti para traveler ingin sekali mencoba wisata pantai di Padang. Nah, kenapa harus Padang? Karena kota yang terletak di Sumatera Barat ini bukan hanya punya view yang menarik, tetapi juga salah satu daerah yang hamparan pantainya terbaik. Padang juga merupakan salah satu kota yang mempunyai garis pantai cukup panjang. Maka dari itu, Padang mempunyai banyak wisata pantai. Jika teman ingin berwisata ke Padang, ada beberapa pantai yang recommended yang bisa teman kunjungi. Di antaranya adalah Pantai Padang, Pantai Nirwana, Pantai Carolina, dan Pantai Jambak. 6. Sitinjau Lawi. Sitinjau Lawi merupakan sebutan untuk ruas jalan sepanjang kurang lebih dari 15 km pada jalan lintas Sumatera dengan rute Kota Padang, Arosuka, dan Solok. Rute Sitinjau Lawi ini juga menjadi salah satu rute nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Disebut dengan nama Sitinjau Lawi karena dari sejumlah titik di jalan tersebut, para pengendara bisa dengan leluasa memandang laut sepanjang pantai barat dan keindahan Kota Padang dari atas ketinggian. Namun perlu diingat, pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 yang hendak melintasi di Sitinjau Lawi harus berhati-hati. Pasalnya, ruas jalan ini terkenal dengan tikungannya yang ekstrim. Tidak hanya sekedar menikung, namun ada tanjakan yang perlu ditaklukkan pengguna jalan. Saking ekstrimnya, tikungan yang menyerupai sudut 45 derajat itu tidak memungkinkan dua mobil besar berpapasan. Alhasil, pengemudi harus bergantian saat melintasi agar bisa menaklukkan tikungan Sitinjau Lawi. Sitinjau Lawi juga merupakan salah satu ikon dari Kota Padang. 7. Pernah terjadi tsunami. Dikutip dari detiknews.com, pada 225 tahun yang lalu, gempa bumi dengan magnitudo 8,4 terjadi di Megatras, Sumatera. Gempa besar itu memicu terjadinya tsunami yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1797 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dampak dahsyat gelombang tsunami tersebut menyebabkan kapal Inggris seberat 200 ton tersapu ke darat sejauh 1 km. Tinggi gelombang tsunami tercatat setinggi 5-10 meter di pantai. BMKG Padang Panjang juga menjelaskan secara ringkas laporan dari gempa dan tsunami pada tahun 1797 terfokus pada akibat tsunami di muara sungai hingga pelabuhan atau Muaro Padang, yang saat itu perumahan penduduk baru terfokus pada wilayah tersebut. Nah, itulah dia teman 7 fakta menarik Kota Padang part 3-nya. Gimana menurut pendapat teman? Jika teman mempunyai fakta menarik lainnya tentang Kota Padang, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita akan lebih bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.